Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Alifa dengan NPM 2401110301015. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah studi kasus mengenai permasalahan mudharabah pada Bank Victoria Syariah. Nah, kasus ini menarik karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah dan bagaimana akad mudharabah eee, dipraktikkan dalam industri keuangan modern. Bank Victoria Syariah ini awalnya berdiri tahun 1966 dengan nama Bank Swaguna, lalu pada tahun 2009 resmi bertransformasi jadi bank syariah. Bank ini termasuk skala menengah dengan aset sekitar 3,3 triliun, produk-produknya beragam dari pembiayaan rumah, kendaraan, sampai deposito berbasis mudharabah yang menjadi salah satu andalan mereka. Di mana nasabah sebagai pemilik dana mempercayakan pengelolaan bank dengan sistem bagi hasil bukan bunga. Nah, menariknya justru pada produk inilah muncul kasus yang akan kita bahas, yaitu terkait dugaan keterlambatan pencairan dana deposito mudharabah di Bank Victoria Syariah. Latar belakangnya, sebagaimana kita ketahui, akad mudharabah ini adalah salah satu akad penting dalam perbankan syariah. Dalam akad ini ada dua pihak, pemilik dana atau syahibul mal dan pengelola dana atau mudharib. Nah, keuntungan dibagi sesuai nisbah, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana, kecuali ada kelalaian pengelola. Produk deposito syariah di bank umumnya menggunakan akad ini. Nasabah menyetor dana, bank mengelola, lalu hasil usahanya dibagi sesuai kesepakatan. Namun permasalahan muncul jika pencatatan tidak jelas, pelaporan tidak transparan, atau terjadi keterlambatan pengembalian dana. Hal ini bisa menimbulkan sengketa antara bank dan nasabah. Kasus Bank Victoria Syariah adalah contoh nyata dari hal tersebut. Lalu ada kronologi kasus. Kasus ini mencuat pada tahun 2023 hingga 2024. Beberapa nasabah Bank Victoria Syariah mengeluh bahwa mereka kesulitan mencairkan dana deposito syariah berbasis akad mudharabah. Awalnya muncul keluhan di media sosial yang kemudian diliputi oleh media mainstream. Contoh contoh salah satunya itu ada CNBC Indonesia. Dari pemberitaan itu diketahui bahwa ada dugaan gagal bayar atau keterlambatan pencairan dana deposito. Situasi ini membuat masyarakat mempertanyakan kinerja Bank Victoria Syariah dan akhirnya OJK harus turun tangan untuk melakukan klarifikasi dan investigasi. Nah, pasti kan dari kita nih, bertanya-tanya, kenapa sih kasus ini bisa terjadi? Apakah banknya benar-benar tidak mampu bayar atau masalah lain di balik pencatatan? Atau, bisa juga, apa bedanya kasus seperti ini dengan bank konvensional yang juga bisa gagal bayar? Atau, eee, ini sih kayak jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus ini? Nah, saya akan jawab satu-satu. Yang pertama itu, apakah bank benar-benar tidak mampu bayar atau ada masalah lain di balik pencatatan? Kalau kita lihat lebih dalam, ada beberapa faktor. Yang pertama itu masalah manajemen likuiditas. Artinya, bank tidak menyimpan dana lancar yang cukup untuk mencairkan deposito nasabah. Yang kedua, ada dugaan pencatatan mudharabah yang tidak sesuai standar, sehingga nasabah tidak tahu posisi dana mereka secara jelas. Yang ketiga, komunikasi yang kurang jelas atau baik. Nasabah tidak diberi informasi yang cepat dan transparan, sehingga kepercayaan publik langsung terguncang. Lalu apa bedanya kasus ini dengan bank konvensional yang bisa juga gagal bayar? Nah, bedanya itu ada pada akad. Kalau bank konvensional menggunakan bunga, maka keterlambatan pembayaran bunga itu dianggap wan prestasi. Sementara di bank syariah yang digunakan adalah akad bagi hasil. Jadi ketika ada gagal bayar, masalahnya bukan hanya keuangan, tetapi juga menyangkut keabsahan akad akad syariah dan kepatuhan pada PSAK 105.
Dampaknya juga lebih luas karena menyangkut, kepercayaan orang-orang terhadap, bank perbankan syariah. Lalu kan, jadi pelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari kasus ini? Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dengan jelas, perbankan syariah harus benar-benar menjaga transparansi dan pencatatan akad, bukan sekedar memakai label syariah. OJK dan DPS juga harus aktif melakukan pengawasan. Dan untuk nasabah, kita harus lebih kritis, harus lebih apa ya, harus lebih kritis sebelum menempatkan dana. Lalu di sini ada permasalahan utamanya. Dari kasus ini ada 3 permasalahan utama. Keterlambatan pencairan deposito, nasabah yang seharusnya bisa mencairkan dana, pada saat jatuh tempo mengalami kesulitan, lalu ada dugaan ketidaksesuaian pencatatan mudharabah. Artinya ada potensi perbedaan antara catatan bank dengan realisasi yang diterima nasabah. Lalu, kurangnya transparansi. Bank tidak memberikan informasi yang jelas dan cepat kepada nasabah mengenai kondisi keuangan dan alasan keterlambatannya. Akibatnya terjadi penurunan kepercayaan dan risiko, reputasi bagi bank yang tentu saja berbahaya di industri, keuangan. Lalu ada analisis. Kalau kita analisis lebih dalam dari perspektif akuntansi syariah, PSAK 105 mewajibkan bank mencatat dana mudharabah secara jelas, memisahkan dana nasabah dengan dana bank, dan melaporkan bagi hasil secara transparan. Jika pencatatan, tidak sesuai, maka prinsip syariah bisa dilanggar. Dari perspektif regulasi OJK memiliki kewajiban menjaga stabilitas perbankan, termasuk perbankan syariah. Kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan perlu diperkuat agar masalah kecil tidak meluas menjadi krisis kepercayaan. Lalu kalau kita bahas dari perspektif, manajemen risiko, gagal bayar atau keterlambatan pencairan menunjukkan lemahnya manajemen likuiditas bank. Idealnya, bank harus menjaga kecukupan aset lancar agar bisa memenuhi kewajiban kepada nasabah kapanpun jatuh tempo. Lalu ada penanganan kasus. Bagaimana kasus ini ditangani? Pertama, Bank Victoria Syariah memberikan klarifikasi resmi bahwa dana nasabah tetap aman, hanya saja proses pencairan dilakukan secara bertahap. Yang kedua, OJK melakukan, pengawasan ketat untuk memastikan hak-hak nasabah tetap terlindungi dan agar bank melakukan perbaikan sistem. Yang ketiga itu, Dewan Pengawasan Syariah atau DPS ikut mengevaluasi apakah pelaksanaan akad dan pelaporan sudah sesuai prinsip syariah. Langkah-langkah ini penting, untuk menenangkan, nasabah dan menjaga reputasi perbankan syariah secara umum. Lalu kondisi terkini, sejauh informasi terakhir, OJK memastikan dana nasabah tetap dijamin sesuai regulasi. Bank Victoria Syariah juga melakukan perbaikan internal termasuk pembenahan sistem pencatatan dan manajemen risiko. Kasus ini masih menjadi perhatian karena meskipun, pencairan dilakukan, kepercayaan masyarakat sudah sempat goyah, industri perbankan syariah secara keseluruhan juga terkena imbas karena publik bisa menganggap semua bank syariah rawan masalah. Oleh karena itu, kasus ini menjadi cermin penting bahwa kepercayaan harus dijaga dengan tata kelola yang baik. Lalu kesimpulannya, dari kasus ini ada beberapa poin penting. Pencatatan dan pelaporan akad mudharabah harus dilakukan secara transparan dan sesuai PSAK 105. Keterlambatan pencairan deposito berpotensi merusak kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Dan peran OJK dan DPS sangat penting sebagai pengawas agar bank tetap berjalan sesuai prinsip syariah sekaligus menjaga stabilitas keuangan. Sekian pemaparan studi kasus saya hari ini, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.